Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Pada kesempatan hari ini kita dalam rangka memperingati milad 89 Pemuda Muhammadiyah BPM Banda Aceh mengadakan acara sederhana. Kita akan melakukan bincang-bincang santai bersama mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Sudah hadir di depan kita Bang Habib Supri SD. Bang Habib, silahkan Bang Habib ke tempat yang sudah disediakan. Baik, kesempatan ini kita akan manfaatkan untuk ngobrol dengan Bang Habib. Bang Habib, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bang Habib periode 2010-2014. Jadi pada periode itu mungkin kan banyak harapan yang mungkin belum tercapai di saat ini. Jadi masih boleh lah cerita bagaimana perkembangan perjalanan masa alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk yang lalu untuk menjadi pemimpin sebagai pengurus dari Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Alhamdulillah didukung penuh oleh pengurus yang lalu sehingga kita bisa melaksanakan semua agenda-agenda organisasi di Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan di Kota Banda Aceh dan ada juga yang belum kita lakukan. Ya, harapan semoga periode akan datang kegiatan-kegiatan di Pemuda Muhammadiyah bisa difokuskan. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kita sempat mengadakan kaderan atau akam khusus Pemuda Muhammadiyah yang kita laksanakan di Kota Sabang. Dan ada beberapa agenda lain yang kita laksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah, yang mana sekretariat daripada BDPM Kota Banda Aceh ini adalah di sekretariat bersama, yaitu di Burung, di Komplek Panti Asuhan Muhammadiyah. Yang belum kita laksanakan di periode yang lalu itu merupakan hal-hal PR untuk mengurus, ya sekarang sedang dijalankan dan juga mungkin ke depannya. Karena kenapa kita mengatakan jadi PR? Karena memang banyak hal masukan dari warga Muhammadiyah Kota Banda Aceh dan juga daripada simpatisan bahwa Kota Banda Aceh ini adalah tempatnya berlabuh merantaunya orang-orang Aceh yang ada di seluruh Aceh. Sehingga untuk memimpin daripada pengurus PDPM Kota Banda Aceh hampir rata setiap periodenya itu bukan asli Banda Aceh. Dan kita harapan untuk kedepannya itu bahwa bagaimana menjadikan Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh yang sebenarnya, yaitu menjadi benar-benar orang Kota Banda Aceh. Setahu abang kan, ketua PDPM Kota Banda Aceh ini siapa-siapa aja yang dia bukan asli Banda Aceh. Saya baru di Banda Aceh tahun 96, mulai dengan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh, dan periode itu saya sudah masuk di pengurusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banda Aceh, periodenya Bang Tarmizi Gading. Setelah Bang Tarmizi Gading, kita melanjut pengestafetnya kepada Kakanda Muhammad Dinar. Setelah Kakanda Muhammad Dinar dilanjutkan oleh Saudara Musliadi M. Tamin. Setelah Musliadi M. Tamin, lalu kita menjalankan dan diberi amanah kepada kita selama 4 tahun untuk memimpin Kota Banda Aceh. Setelah habis masa periode kita,
dilanjutkan oleh saudara Taufik Rizwan yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua PDIP Kota Banda Aceh. Berarti setahu Abang itu bukan orang asli Banda Aceh semua. Hampir rata kita semua dianggap pendatang ataupun ya untuk hari ini memang kita sudah menjadi warga Banda Aceh berKTP Banda Aceh sebenarnya. Cuma aslinya bukan Kota Banda Aceh. Kira-kira solusi supaya ada orang asli Banda Aceh mungkin dengan banyaknya bergabung di PDIP Kota Banda Aceh lebih apa namanya lebih ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Kita mengharapkan sama seperti kita membuat persyaratan menjadi seorang pemimpin di satu daerah. Pemimpin satu daerah itu memang harus seyogyanya itu berKTP Banda Aceh. Sehingga tidak mungkin orang luar yang bukan berKTP Banda Aceh menjadi pemimpin di Kota Banda Aceh, khususnya di Perserikatan Muhammadiyah. Dari PDM-nya, dari NA-nya, Muhammadiyahnya, pemudanya, IPM-nya, IAM-nya, ya sehingga hari ini itu menjadi tantangan besar bagi kita di Kota Banda Aceh. Harapan memang kita bahwa untuk Kota Banda Aceh, kita berharap benar-benar membuat Kota Banda Aceh dipimpin oleh warga Kota Banda Aceh sendiri. Hari ini untuk orang-orang tua, keluarga besar Muhammadiyah, berharap menginfakkan anaknya menjadi pengurus PDIP Kota Banda Aceh untuk yang sudah dianggap sudah menjadi pemuda. Jadi kalau sudah jadi pemuda, maulah diberikan, diinfakkan anaknya untuk mau berbuat di Muhammadiyah. Karena persoalannya sekarang ini banyak sebenarnya warga Muhammadiyah di Kota Banda Aceh ini, tapi anak-anaknya diberi kebebasan untuk memilih organisasi yang diinginkan. Ya, kita berharap organisasi yang itu betul-betul yang bisa membawa nuansa keislamannya yang bisa menjadikan anak kita tidak terbawa ke arah kenakalan atau macam lainnya. Tapi dengan adanya bergabung di Pemuda Muhammadiyah, insya Allah menjumuskan ya kalau kita bilang itu nggak estafet pada orang tua itu menjadi warga Muhammadiyah dan selanjutnya diteruskan oleh anak-anaknya menjadi warga Muhammadiyah juga. Ya ini yang kita harapkan khususnya kepada ayah-ayahanda pimpinan baik dari pimpinan wilayah maupun pimpinan Kota Banda Aceh untuk menginfakkan anak-anaknya untuk menjadi pengurus. Bukan hanya untuk pengurus Pemuda Muhammadiyah Banda Aceh saja, tapi juga kepada dari NA-nya, dari IPM-nya, IMM-nya, dan terutama memang untuk di Pemuda Muhammadiyah ke depannya. Nah, ya, ini ada pertanyaan, di pertanyaannya, ketika kepemimpinan Abang itu, ada sesuatu yang mungkin sangat Abang harapkan itu terlaksana dan diharapkan dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya. Ada nggak kira-kira dan sampai sekarang menurut pengamatan Abang itu nggak terlaksana. Jadi ada rasa kekecewaan dan rencananya itu bagaimana caranya? Ya, kita berharap memang kepemimpinan daripada ke depan ini bisa melaksanakan agenda-agenda yang sudah direncanakan oleh pengurus sebelumnya juga. Masa-masa periode saya, memang kita mulai satu kita bahwa bagaimana Kota Banda Aceh, khususnya Pemuda Muhammadiyah Aceh itu mandiri, organisasinya mandiri. Sama seperti yang disampaikan oleh Ketua PWPM yang lalu, yang baru dilantik, bahwa menjadi sebuah organisasi, menjadi sebuah organisasi mandiri. Nah, banyak hal yang kita rencanakan dahulu bahwa bagaimana kita bisa menghidupkan badan-badan usaha untuk Pemuda Muhammadiyah Banda Aceh yang dulu
Dulunya kita sudah Prodi Topi Rizwan sempat sudah menggagas kita ingin membuat susu kedelai, salah satu yang menjadi harapan kita. Namun ini masih terkendala dengan modal atau daripada pelaksananya, sehingga ini masih tertunda pelaksananya. Untuk di lingkungan Muhammadiyah, kita mengharap sebenarnya kita memiliki satu pesantren, satu khususnya pesantren dari mualimat maupun mualiminnya, baik untuk santriwati maupun santriwannya, sehingga pemuda Muhammadiyah Aceh itu menjadi satu penerus nantinya, baik untuk NA maupun untuk permudanya. Tapi ini belum terlaksanakan karena memang banyak terkendala dengan hal-hal yang masih belum kita siapkan. Insya Allah ke depan pimpinan akan datang akan ada yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah tujuan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan daripada roda organisasi pemuda Muhammadiyah maupun khususnya Muhammadiyah Kota Banda Aceh ke depannya. Baik Bang, terakhir closing statement. Ucapan Abang terhadap milad 89 pemuda Muhammadiyah. Ya, selamat milad pemuda Muhammadiyah khususnya Kota Banda Aceh yang ke-89. Insya Allah semoga bertambahnya umur ke-89 ini pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh jauh lebih baik lagi. Semoga pemuda Muhammadiyah benar-benar bisa mengarah kepada kemandirian organisasinya, karena organisasi yang sudah mandiri itu sudah matang. Organisasi tersebut sudah mampu membuat organisasinya menjadi lebih dirasakan oleh orang lain. Mungkin seperti itu saja harapan saya di pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh ke depan. Oke, terima kasih Bang Habib telah menyampaikan beberapa hal terkait perjalanan PDPM Kota Banda Aceh dan juga telah menyampaikan harapannya semoga dilaksanakan di pimpinan. Selanjutnya kita sudah datang Ketua PDPM Kota Banda Aceh, Bang Topi Rizwan. Kita ingin mendengarkan tausiah selama 20 menit dengan tema pemuda negarawan. Jadi kita ingin melihat bagaimana pemuda yang disebutkan dengan pemuda negarawan. Mari kita dengarkan pidato tausiah Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pemuda negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kepada Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dengan izin Allah, kita semuanya bisa menikmati kehidupan yang sebagaimana dianugerahkan pada kesempatan. Walaupun ada banyak tantangan dan rintangan, persoalan dinamika kehidupan, pandemi COVID-19 yang setiap saat dapat menyerang siapa saja, tapi Allah masih memberikan dan memilih kita untuk tetap hidup sehat, hidup selamat, hidup sejahtera di antara banyak persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Selawat dan salam, mari kita mohon kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di mana dengan risalah Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat, alim ulama, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sehingga risalah Rasulullah sampai di tengah-tengah kehidupan kita. Di mana dengan risalah Rasulullah kita terpilih dan bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kita tercerahkan sehingga bisa mengisi dunia ini secara beradab dan beretika,
dan memberikan nuansa kemakmuran di permukaan bumi. Kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh dalam kesempatan Milad ke-89 Pemuda Muhammadiyah, insya Allah kita terus bersama-sama elemen muda lainnya, terutama di kalangan internal Angkatan Muda Muhammadiyah, di antara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Nasyidul Asia, dan juga ortom-ortom lainnya seperti Hizbul-Watan, Putra Kapasuki Putra Muhammadiyah Asia, tentunya semuanya berada di Perserikatan Muhammadiyah. Insya Allah kita menjadi elemen bangsa ini untuk memberikan pertokohan dalam memajukan narasi bangsa. Muhammadiyah sejak didirikan 1912 tahun yang lalu, di mana oleh kita adalah bersama para santri dan juga pimpinan masanya berkomitmen untuk membangun bangsa ini, membawa bangsa yang makmur, bangsa yang memberi keadilan semuanya tanpa diskriminasi. Soal bangsa, negarawan ini mengalami bangsa, saatnya sudah bekerja bersama elemen lainnya mengisi ini supaya teladan kemaslahatan ini tidak kemiskinan begitu dengan akibat masyarakat. Bahkan Muhammadiyah adalah inti Muhammadiyah, di mana di pundaknya di depan satu tanah yang sangat menjadi kelompok dengan sikap inklusivisme, bukan eksklusivisme. Insya Allah kita bersama elemen muda lainnya memajukan bangsa ini secara bermartabat, beradab, dan berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.